Smart Touching the Human Wisdom. Menguak beragam inspirasi dari rangkaian cerita dan hikayat kehidupan. Smart FM dengan bangga menghadirkan Smart Touching the Human Wisdom bersama Peter Lim MBA. Smart Touching the Human Wisdom. Control emotion. Smart listener, sepasang suami istri seperti pasangan lain di kota-kota besar meninggalkan anak asuhnya diasuh oleh seorang pembantu rumah tangga sewaktu mereka pergi bekerja. Anak tunggal pasangan ini, seorang anak perempuan yang cantik, berusia lebih kurang 3,5 tahun. Namanya Santi. Santi sering bermain sendirian di rumah dan dibiarkan oleh pembantunya karena sibuk bekerja di dapur. Santi juga suka bermain ayun-ayunan atau memetik bunga-bungaan di halaman rumah. Suatu hari, smart listener, Santi mendapatkan sebuah paku yang berkarat. Santi mulai mencoret lantai tempat mobil ayahnya diparkirkan. Tetapi karena lantainya terbuat dari marmer, coretan itu tidak kelihatan. Dicobanya lagi pada mobil baru ayahnya. Ya, karena mobil itu berwarna gelap, maka coretannya tampak dengan jelas. Selanjutnya, Santi pun membuat coretan yang lain yang sesuai dengan kreativitasnya. Hari itu, ayah dan ibu Santi kebetulan naik sepeda motor ke tempat kerja karena ingin menghindari kemacetan. Setelah sebelah kanan mobil penuh dengan coretan-coretan, Santi beralih ke sebelah kiri mobil. Dibuatnya gambar ayah dan ibunya. Gambarnya sendiri, lukisan ayam, kucing, dan lain sebagainya, mengikuti imajinasinya. Kejadian itu berlangsung tanpa diketahui si pembantu rumah tangga. Saat pulang di sore harinya, sepasang suami istri itu sangat terkejut ketika melihat mobil yang baru dibeli setahun yang lalu berantakan dengan coretan-coretan. Si bapak yang belum sempat masuk ke rumah langsung berteriak, "Kerjaan siapa ini?" Si pembantu rumah tangga tersentak mendengar jeritan dan langsung berlari keluar dari rumah. Dia juga terkejut. Mukanya merah padam, ketakutan, dan lebih-lebih lagi ketika melihat wajah bengis tuannya. Sekali lagi, diajukan pertanyaan keras kepadanya. Dia menjawab, "Saya tidak tahu, Tuan. Kamu di rumah sepanjang hari, apa saja yang kamu kerjakan?" bentak si istri. Santi yang mendengar suara ayahnya tiba-tiba berlari keluar dari dalam kamarnya. Dengan penuh manja, Santi berkata, "Santi yang membuat gambar itu. Cantik kan?" katanya sambil memeluk ayahnya. Si ayah yang sudah sangat emosi langsung mengambil sebatang ranting kecil dari pohon di depan rumahnya. Terus dipukulkannya berkali-kali ke telapak tangan Santi. Santi yang tidak mengerti apa-apa hanya bisa menangis kesakitan, pedih sekaligus ketakutan. Puas memukul telapak tangan, si ayah memukul pula belakang tangan Santi. Sedangkan si ibu hanya mendiamkan saja, seolah-olah merestui dan merasa puas dengan hukuman yang dikenakan. Si pembantu rumah tangga terbingung, tak tahu harus buat apa. Si ayah cukup lama memukul tangan kanan dan kemudian ganti tangan kiri Santi. Setelah itu, si ayah masuk ke rumah diikuti si ibu. Kemudian si pembantu rumah tangga menggendong Santi dan membawanya ke dalam kamar. Dia terkejut ketika melihat telapak tangan dan belakang tangan Santi yang luka-luka dan berdarah. Si pembantu rumah tangga kemudian memandikan Santi sambil menyiramnya dengan air hangat-hangat kuku. Dia pun ikut menangis. Santi juga menjerit-jerit menahan pedih saat luka-lukanya
terkena air. Lalu si pembantu rumah tangga menidurkan Santi. Si ayah sengaja membiarkan Santi tidur bersama dengan si pembantu rumah tangga. Keesokan harinya, kedua tangan Santi mulai membengkak. Si pembantu rumah tangga memberitahukan perihal ini ke majikannya. "Oleskan saja dengan obat," jawab si ayah ketus. Pulang dari kerja, dia tidak memperhatikan Santi lagi, yang menghabiskan waktunya di dalam kamar si pembantu rumah tangga. Si ayah mau memberi pelajaran pada Santi. Hari ketiga telah berlalu. Si ayah tidak pernah menjenguk Santi. Sementara itu, si ibu juga begitu. Meski setiap hari bertanya pada si pembantu rumah tangga. "Santi demam, Bu." Si pembantu rumah tangga memberitahu si ibu. "Kasih saja Panadol," jawab si ibu ketus. Sebelum si ibu masuk kamar tidur, dia menjenguk kamar pembantunya. Saat itu, dia lihat Santi dan pelukan si pembantu rumah tangga. Kemudian, dia menutup kembali pintu kamar si pembantu. Memasuki hari keempat, si pembantu rumah tangga memberitahukan tuannya bahwa suhu badan Santi terlalu panas. "Nanti sore, kita bawa ke klinik. Pukul 5 sudah siap," kata majikannya. Tiba saatnya, Santi sudah lemah dan dibawa ke klinik. Dokter mengarahkan agar Santi dibawa ke rumah sakit karena keadaannya sudah serius. Setelah beberapa hari dirawat inap, dokter memanggil ayah dan ibu Santi. "Tidak ada pilihan lain," kata dokter tersebut. Ia mengusulkan agar kedua tangan Santi dipotong karena sakitnya sudah terlalu parah dan infeksi akut. "Ini sudah bernanah. Demi menyelamatkan nyawanya, kedua tangannya harus dipotong mulai dari siku ke bawah," kata dokter itu. Si ayah dan si ibu bagaikan tersambar alintar mendengarkan kata-kata ini. Dunia terasa berputar, tapi apa yang dapat dikatakan lagi? Si ibu segera menangis sambil memeluk Santi. Dengan berat hati dan tangisan air mata istrinya, si ayah dengan gemetar menandatangani surat persetujuan untuk pembedahan. Keluar dari ruang bedah, selepas obat bius yang disuntikkan habis, Santi menangis kesakitan. Santi keheranan ketika melihat kedua tangannya yang berbalut kasa putih. Ditatapnya ayah dan ibunya, kemudian ke wajah si pembantu rumah tangga. Santi mengerutkan dahi melihat mereka semuanya menangis. Dalam siksaan menahan sakit, Santi bersuara dan melinangkan air mata. "Ayah, ibu, Santi tidak akan melakukannya lagi. Santi tidak mau lagi ayah pukul. Santi tidak mau jahat lagi. Santi sayang ayah, sayang ibu," katanya berulang-ulang kali, yang membuat si ibu gagal menahan ratap tangisnya. "Santi juga sayang Mbok Mina," katanya. Memandang wajah si pembantu rumah tangga sekaligus membuat wanita itu menangis histeris. "Ayah, kembalikanlah tangan Santi. Untuk apa diambil? Santi janji tidak akan mengulangi lagi. Bagaimana caranya Santi mau makan nanti? Bagaimana caranya Santi mau bermain? Santi janji tidak akan mencocok mobil lagi," katanya berulang-ulang. Serasa hancur hati si ibu mendengar kata-kata anaknya. Dia menangis dan menangis. Namun, apa yang sudah terjadi tidak akan bisa kembali seperti semula. Nasi sudah menjadi bubur. Pada akhirnya, Santi yang cantik meneruskan hidupnya dengan tanpa kedua belah tangan. Santi belum mengerti mengapa tangannya tetap harus dipotong walaupun sudah meminta maaf. Tahun demi tahun telah berlalu. Kedua orang tua tersebut masih menahan kepedihan dan kehancuran. Kondisi ini membuat sang ayah tidak kuat lagi menahan kepedihannya, dan dia wafat di usia mudanya, diiringi tangisan penyesalan yang tidak bertepi. Namun, Santi dengan segala keterbatasan dan kekurangannya tersebut
tetap hidup tegar, bahkan sangat sayang dan selalu merindukan ayahnya. Smart listener, apapun yang terjadi tidak perlu disesali, karena semuanya itu tidak akan bisa kembali seperti sedia kala. Sedangkan apapun yang belum terjadi juga tidak perlu dicemasi, karena semuanya itu tidaklah pasti. Hadapi dan sikapilah apapun yang terjadi dengan selalu introspeksi diri. Jika salah, segera diperbaiki. Tapi jika benar, selalulah mawas diri dan waspada. Di samping itu, apapun yang dimiliki sifatnya tidaklah kekal, hanya pinjaman sesaat. Cepat ataupun lambat, pasti akan dikembalikan. Smart listener, setiap derap langkah yang akan kita lalui, emosi haruslah terkontrol dengan baik. Jangan sesekali memberikan keputusan di saat emosi, karena dampak atau akibatnya pasti destruktif atau kehancuran. Nathaniel Layton mengatakan, "As one can see the wind, but in its effect on the trees, neither can we see the emotion, but in the effect on the face and body." Tidak seorang pun yang dapat melihat angin, tetapi angin berefek kepada pohon. Demikian pula dengan emosi, tidak bisa terlihat, tapi akan berdampak pada wajah dan tubuh. Smart listener, realita kehidupan, tidak semua dambaan kita akan selalu tercapai sesuai dengan keinginan kita. Terima dan hadapi semuanya dengan always do the best. Selalulah berbuat yang terbaik apapun yang terjadi. Milikilah selalu moto hidup, tomorrow must be more better than today. Esok harus lebih baik daripada hari ini. Saya Peter Lim dari Smart Touching The Human Wisdom, hanya untuk Smart FM. Demikian Smart Touching The Human Wisdom bersama Peter Lim MBA. Untuk informasi training dan konsultasi, hubungi 0819 880 604. Smart Touching The Human Wisdom.